Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Al-Syafi'i Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Hadis yang kedua, bab muraqabah. Apa arti muraqabah? Menjaga diri, selalu diintai oleh Allah. Ikutin semuanya. Al haditsus tsani. Hadis yang kedua. An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar itu namanya siapa? Jundub bin Junadah. Kamu kan cuman kenal Abu Dzar. Namanya siapa? Jundub bin Junadah. Namanya Abu Dzar siapa? Jundub bin Junadah. Dan dari Abdurrahman Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal dari radhiyallahu ta'ala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan bisa menghapusnya. Dan bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan budi pekerti yang baik. Sudah dipaham kira-kira? Ini. Ada ke sana. Mundur sampai ke meja, ke kanan satu langkah, lagi satu langkah, ada ke depan, itu membelakangin Abu ya namanya, ada ke sana, ada ke jamaah, mundur sampai ke meja. Hadis ini memberikan nasihat kepada kita sebanyak 3 nasihat. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain.
Orang yang mempunyai kualitas takwa yang tinggi, tidak ada perbedaan baik dia sedang sendiri ataupun di hadapan orang lain, sama kualitas takwanya. Kenapa? Karena dia merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu diintai oleh Allah. Tapi bagi orang yang iman dan takwanya lemah, itu berbeda. Ketika dilihat orang sama sedang sendiri, berbeda imannya. Ketika sendiri bisa berbuat maksiat, tapi di hadapan orang lain dia menjaga imannya. Ini belum sempurna. Yang sempurna itu adalah baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain, kualitas iman dan takwanya itu sama. Kenapa? Karena dia merasa muraqabah, selalu diperhatikan oleh Allah. Tetapi masih untung ada orang kalau sendiri bisa berbuat maksiat, kalau di hadapan orang lain dia tidak mau berbuat maksiat. Ini masih untung daripada orang yang tidak ada rasa malu lagi. Di hadapan orang lain dia berbuat maksiat, apalagi sedang sendiri, lebih-lebihnya dia berbuat maksiat. Itu urat malunya orang itu sudah putus. Lebih baik yang tadi nomor 2, di hadapan orang lain dia pura-pura bertakwa, sedang sendiri dia tidak bertakwa. Itu lebih baik daripada yang sama sekali nggak ada takwanya. Kenapa dia tidak punya takwa lagi? Karena urat malunya sudah putus. Malahan dia pamer-pamer, bikin maksiat itu pamer. Dan orang zaman sekarang banyak seperti itu. TikTok, nampilkan joget-joget, buka aurat di media sosial, ditonton oleh seluruh orang. Buka aurat, atau ada orang pacaran berdua berpelukan, di-upload begitu, dilihat di seluruh orang, ngelihat di media sosialnya, di HP-nya, di Facebook-nya, di IG-nya atau apalah istilah zaman sekarang ini. Itu urat malunya sudah putus itu. Dan orang yang seperti ini jauh untuk yang namanya bertakwa. Nah, kita belajar, masing-masing kita belajar untuk menjaga hati kita, baik dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan Allah, sama aja, sama saja. Begitu juga kalian, ada abuya kah, nggak ada abuya, salat berjamaah tetap di musola. Ada penjaga kah atau tidak ada yang jaga kah, sama. Kalau sudah terbiasa nanti salat berjamaah, sudah terbiasa berbuat baik, dilihatkah atau tidak dilihat orangkah, sama kualitas tadi. Itulah puncak ketakwaan yang sempurna dari seseorang tadi. Kenapa? Karena yang dia pandang cuman Allah. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus dari perbuatan yang jahat. Apa maksudnya? Kita ini sebagai manusia, makhluk yang lemah, diberikan oleh Allah ada nafsu, juga ada akal sehat. Nafsu dan akal sehat. Ada yang mengatakan, entah di mana riwayatnya, ketika Allah menciptakan dua makhluk ini, dan dua makhluk ini ada di dalam diri setiap manusia. Apa itu? Akal dan nafsu. Akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan keduanya ini, Allah bertanya kepada akal, ya aglu man anta wa man ana, man ana wa man anta.
Hai akal, siapa aku, siapa kamu? Maka si akal menjawab, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ini akal nih, akal yang baik. Dia mengatakan, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Betul jawabannya. Tapi ketika Allah menanya tentang nafsu, ya nafsu, man ana wa man anta. Hei nafsu, siapa aku, siapa kamu? Kata Allah nih. Si nafsu menjawab, anta anta, ana ana. Kamu ya kamu, aku ya aku. Nah, itu nafsu tuh. Dengan congkaknya dia bilang, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Nah, biasanya kalau orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang seperti itu dia egois, yang dia pikirkan kesenangan dia sendiri. Dia tidak mau terkekang, dia mau bebas halal haram, itu masa bodoh. Itu nafsu. Tidak bisa dinasihatin. Ya kan ya? Itu nafsu. Engkau, aku. Maka si nafsu ini dimasukkan ke dalam api neraka. Ada yang mengatakan selama 100 tahun lamanya. Setelah itu diangkat lagi, dimandikan lagi, dihidupkan lagi. Ditanya lagi sama Allah, man ana wa man anta, siapa aku, siapa kamu? Nafsu bilang, anta anta, ana ana. Ya engkau, aku. Nah ini nafsu gak jerah itu. Disanksi sudah, dia tetap masa bodoh. Diapain dia masa bodoh, karena sudah terbawa hawa nafsu tadi. Akhirnya apa? Wah, ini salah lagi jawabannya. Kemudian dilebur lagi si nafsu ini ke dalam api neraka. Ada yang mengatakan selama 100 tahun lamanya. Setelah itu diangkat lagi, ditanya yang ketiga kali, siapa aku, siapa kamu? Baru dia jawab, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Itu nafsu itu. Tidak jerah-jerah nafsu itu. Nah, jadi siapa yang dikuasai oleh hawa nafsu, biasanya orangnya itu gak mau ikut aturan. Dia mau bebas, tapi bebasnya kebablasan. Kenapa? Karena dia kepingin gaya binatang. Apa yang dia mau terserah. Siapa yang kuat, itulah yang berkuasa. Allah menciptakan hati, antara hati dengan otak ini, antara hati dengan otak, dengan pikiran. Nafsu dan pikiran ini, nafsu dan akal akan merebut hati ini. Jikalau akal yang menang, nah akal ini berteman dengan malaikat. Nah, pernah lihat nonton itu ya, nonton film gitu. Ada orang mau berbuat jahat, di kanannya ini ada malaikat pakai baju putih, sampingnya ada setan mukanya serem pakai tongkat yang ini celurit begitu, membisikin. Itu gambaran saja. Akal berteman dengan malaikat. Malaikat bisikin tuh akal, jangan, itu salah, itu ngelawan, itu membangkang. Ini akal nih. Kalau dia kuat punya akal, mengalahkan hawa nafsu, nafsunya dikalahkannya, dipiting, cek, kalah nafsu tadi. Lalu dia merebut hati tadi. Si akal dengan malaikat merebut kita punya hati. Maka hatinya itu bercahaya, hatinya bersih. Sehingga apa? Rajin ibadah, rajin berbuat baik, ucapannya bagus, tingkah lakunya baik, ucapannya, bicaranya baik. Ini menunjukkan bahwa akalnya menang bersama malaikat. Tapi kalau nafsunya yang menang, nafsu berteman dengan setan nih, ngebisikin dia, bangkang saja, nggak usah ikut jamaah, nggak usah ikut pengajian. Uang yang dikasih sama orang tuamu nggak usah beli kitab, beli jajan aja, dibanyakin. Nih nafsu ini, setan yang bisikin nafsu tadi.
kalah si akal, dibantai akal ini oleh si nafsu tadi. Ya, al-ammarah bisu, nafsu yang mengajak berbuat jahat ini. Menanglah nafsu tadi, menguasai hati. Apa yang terjadi? Hatinya kotor. Kalau sudah hati kotor, malas ibadah. Kalaupun dia ibadah karena terpaksa atau karena pamer. Lalu apa? Ibadahnya itu nggak ada nggak ada sirnya, nggak ada cahayanya. Ya ini ada orang ibadah mulutnya tetap kotor, ngomongnya jorok, caci maki, memfitnah, nama-nama binatang yang keluar dari mulutnya. Itu kenapa? Menunjukkan bahwa nafsunya telah mengalahkan mengalahkan akal dan telah menguasai hatinya. Nah, sekarang pilihan di antara kamu sendiri. Kita mau jadi orang yang baik atau orang yang jahat? Orang yang berakal temannya malaikat, surga. Orang yang nafsunya menang temannya setan dan masuk dalam neraka. Pilih yang mana kamu? Kamu diberikan akal nih sama nafsu, pilih yang mana ini? Nah, tapi yang namanya manusia karena punya akal, punya nafsu, terkadang akal menang, nafsunya kalah, tapi terkadang nafsunya menang, akalnya kalah. Ketika nafsu tadi menang, akalnya kalah, lalu berbuat maksiat. Tapi ingat, orang yang berbuat maksiat itu kata ulama secara garis besar terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, ada orang yang berbuat maksiat dikarenakan dorongan hawa nafsu, nggak sengaja, khilaf. Maka orang yang seperti ini biasanya dia akan menyesal lalu bertobat. Contohnya seperti apa dulu? Nabi Adam bikin salah, maka buah khuldi beserta Siti Hawa. Tapi kesalahan Nabi Adam itu karena tertipu oleh hawa nafsu tadi. Yang kedua, ada orang bikin maksiat karena sombong. Sombong. Ditegur gak mau, malah membangkang, malah pamer-pamer bikin maksiat. Orang yang seperti ini melakukan kemaksiatan karena sombong. Biasanya kalau orang bikin maksiat karena sombong, itu susah diberi nasihat, tidak mau terima nasihat, dan jauh untuk harapan mau bertobat. Dan orang yang berbuat maksiat karena kesombongan dan tidak mau bertobat, maka tidak pernah bakalan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tidak boleh masuk surga. Tidak pernah seseorang akan masuk surga yang dalam hatinya ada sifat sombong. Mudah dipaham kira-kira? Pilihan di tangan kamu. Mulutmu, matamu, telingamu, hatimu, pikiranmu. Mau diikutkan kemana? Ke akal yang sehat atau ke hawa nafsu tadi? Nah, tapi kembali kita tadi, yang namanya manusia, terkadang kita bisa berbuat maksiat. Biasa manusia. Tapi ketika kita berbuat maksiat, maka segeralah bertaubat. Dan Nabi berpesan tuh, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ketika berbuat maksiat, segeralah berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa maksiat tadi. Ada orang umpama berbuat maksiat, mabok umpama, lalu dia bertobat. Bukan hanya bertobat, tapi disuruh oleh Nabi kita untuk melakukan kebaikan. yakni yang kejahatan tadi ditambal dengan kebaikan. Itu kayak ibarat kata jalanan tuh. Jalanannya berlobang. Jalanannya berlobang. Apakah dibiarkan jalan berlobang tadi? Jangan. Lobang itu ibarat kata dosa. Lalu gimana? Diperbaikin, ditambah. La ilaha illallah. Ditambal. Nah, tambalan itu yang namanya perbuatan baik. Tapi kalau nggak ditambal-tambal, dibiarin, tambalannya jadi lobangnya jadi besar.
habis. Itulah ibarat kata dosa tadi. Itu pesan Nabi yang kedua. Kalau ada melakukan kemaksiatan, segera bertobat, lalu kemaksiatan tadi dirubah, ditambah dengan kebaikan. Karena kebaikan tadi akan menghapus kejahatan yang lalu. Kemudian pesan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah, bertemanlah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Mulut dijaga, tata cara berbicara dijaga. Bercanda boleh, tapi hati-hati. Manusia ini sifatnya macam-macam. Ada yang penyinggungan. Siapa santri yang suka tersinggung? Ada seperti itu. Ada yang peambungan. Tahu peambungan? Apa peambungan itu? Suka dipuji. Manusia ada begitu. Kalau pokoknya suka dipuji aja. Kalau dihina nggak mau. Kalau dipuji luar biasa. Langsung besar kepalanya. Ada manusia seperti itu. Tapi ada juga manusia yang gak suka dipuji. Ada manusia gak suka dipuji. Dia kalau dipuji malah gak suka. Kalau dihina biasa-biasa saja. Ada manusia seperti itu. Kalau dipuji dia gak suka. Tapi kalau dihina santai aja dia. Nah, kita tidak usah mengikuti gaya orang. Yang kita ikutin adalah gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu suka dipuji, ya kita sewajarnya saja. Kalau memang ada kebaikan, kita puji. Kalau tidak ada kebaikannya, kita diam dan kita tidak perlu menghina. Cukup yang sederhana saja. Ini ada orang Pujungan, umpama nih ya, Ridwan, orangnya Pujungan. Kalau dipuji baru keluar duitnya. Punya duit kiriman dapat 500.000 dari bapaknya. Reski tahu nih, oh Joko ini si Ridwan ini kalau dipuji, sudah. Baru Reski datang muji-muji Jokowi. Jokowi kamu Ridwan kamu ganteng banget. Kamu baik. Tiba-tiba mendengar pujian tadi, lalu si Ridwan ini apa? Ngasih Reski naktir makan bakso kah atau Indomie kah. Itu yang dimakan sama Reski tadi itu syubhat uangnya tadi, nggak jelas halal haramnya. Kenapa? Karena rezekinya penjilat. Nggak boleh seperti itu. Ini contoh aja, ya. Nah, seperti itu. La ilaha illallah. Nah, namanya kita bergaul dengan manusia baik-baik. Hati-hati ucapan. Orang yang sudah menjaga ini terkadang terpeleset, apalagi yang nggak menjaga ucapannya itu. Ya, bergaya, jangan pakai fisik. Jangan pukul-pukulan, tidak perlu. Ya, cukup dia tenang begitu. Nah, itu pesan Nabi tadi, ada 3. Apa yang pertama tadi? Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua pesan Nabi, jikalau berbuat maksiat segera berbuat baik, bertobat dan berbuat baik, karena kebaikan menghapus dosa. Yang ketiga apa? Bergaul manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab.